Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Tak terasa bahwa kita telah memasuki minggu yang ke-8. Kita beribadah di rumah masing-masing, seperti pada pagi hari ini. Majelis GKIM Anugerah akan memberi pengumuman beberapa hal yang perlu di Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk cermati, dan saya akan membacakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa mulai bulan Mei ini jam streaming ibadah dilakukan 2 kali. Yang pertama, kebaktian umum pada pukul 6 pagi dan kebaktian umum kedua pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Dan yang ketiga, kebaktian anak sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 juga. Kami berharap bahwa Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang kebaktian sekolah minggu dapat beribadah pada kebaktian yang pertama, supaya pada saat anak-anak kebaktian sekolah minggu, Bapak Ibu dapat mendampinginya. Berikutnya, tuntunan mengikuti ibadah streaming itu yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Dan ibadah ini bukan menonton televisi, menonton laptop, ataupun menonton HP, tetapi jemaat terlibat dalam ibadah sesuai dengan arahan liturgos. Jemaat ikut berduduk, jemaat ikut berdiri, jemaat ikut bernyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah, dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan persembahan, pada saat persembahan itu ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memasukkan di dalam amplop, ditulis tanggal, dan disimpan di rumah. Pada saat nanti kita beribadah bersama, dapat dibawa bersama-sama ke gereja dan dimasukkan di kotak persembahan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening GKIM Anugerah di BCA nomor 785-047-6050, bisa melalui M-Banking ataupun melalui internet banking. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara-saudari tidak berkenan untuk ditulis atau tercantum namanya di rekening koran, Bapak Ibu dapat datang ke kantor BCA, mengambil bukti setoran seperti ini, terus ditulis nama penyetor maupun nama yang dikirim itu atas nama GKIM Anugerah, seperti yang tertulis di dalam bukti setoran seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan tertulis namanya di rekening koran. Berikutnya, gerakan doa setiap hari. Bapak Ibu, Saudara-saudari diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing pada pukul 19 ataupun 7 malam, dengan bahan renungan dan pokok doa yang dibagikan setiap hari oleh Bapak Pendeta Suprapto di grup WA Keluarga Jemaat Anugerah. Berikutnya, warta persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudari transfer di BCA dapat Bapak Ibu lihat di papan pengumuman depan ruang baby room. Setiap minggu akan ditempelkan di papan pengumuman. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari lewat gereja ataupun pada saat mampir ke gereja dapat melihat di papan pengumuman depan ruang baby room. Berikutnya, jemaat yang berulang tahun. Ada 7 saudara kita yang berulang tahun di dalam minggu kemarin ini. Yang pertama, Ibu Sri Wahyuni berulang tahun pada tanggal 4 Mei. Ibu Elvi Setio Basundari, Saudari Veronica Viani, dan Bapak Dani Yanto Goto berulang tahun pada tanggal 6 Mei. Bapak Gideon Budianto Gunawan berulang tahun pada tanggal 9 Mei.
Saudari Cynthia Amelia berulang tahun pada tanggal 10 Mei dan Bapak Dwi Setiawan Indarto juga berulang tahun pada tanggal 10 Mei. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada ketujuh saudara kita ini. Tuhan memberkati. Demikianlah pengumuman dari majelis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hingga hari ini kita masih beribadah tanpa saling bertatap muka di dalam gedung gereja. Kita beribadah pada waktu yang bersamaan, tetapi di rumah kita masing-masing. Namun demikian, bukan berarti hakikat beribadah kepada Tuhan menjadi berkurang maknanya. Ibadah kepada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tembok gereja dan juga wabah COVID-19 yang ganas sekalipun. Mari kita siapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini di hampir seluruh bagian dunia sedang dilanda kesulitan besar karena wabah COVID-19, dan kita termasuk di dalamnya. Semua sendi-sendi kehidupan menjadi begitu rapuh, semua serba tidak pasti. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu secara persis, yang ada hanya prediksi demi prediksi. Tetapi kita, umat pilihannya, milik kepunyaannya, yang adalah biji matanya, tetap dapat berkata, seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Dia sang terang dunia yang akan menerangi kita berjalan di dalam masa-masa yang suram ini. Terang dunia. Terang dunia, kau datang dalam gelap, buka mata hatiku. Engkau indah, kau layak dimuliakan, ku ingin bersamamu. Aku memujimu, aku menyembahmu, aku mengaku Kau Allahku. Engkau saja yang layak, Kau saja yang agung, Kau sangat terindah bagiku. Kau penguasa yang layak ditinggikan, surga bumi menyembah. Engkau datang
mengaku Kau Allahku. Kau saja yang layak, Kau saja yang agung, Kau sangat terindah bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa pengakuan dosa. Saya memberi waktu kepada setiap jemaat mengevaluasi hidup hari-hari belakangan ini. Mari kita rendahkan hati kita. Tuhan, selidikilah kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Mari kita doa pengakuan. Bapa di surga, kami tak dapat memungkiri di dalam situasi-situasi seperti ini, kekhawatiran merajalela di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami tak dapat memungkiri pula, Tuhan, kami jarang sekali memohon damai dan pertolongan yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga tak dapat memungkiri di dalam keadaan yang seperti ini, kami lebih memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani. Kami lupa untuk membangun relasi kami dengan Engkau sebagai Tuhan dan pemelihara hidup kami. Bapa di surga, ampuni kami orang yang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, karena kami jarang sekali menangkap kesempatan untuk berdoa kepada Engkau, merenungkan firman-Mu, memuji Tuhan bersama dengan anggota-anggota keluarga kami. Tuhan, ampuni kami. Bahkan di dalam keberdosaan kami ini, Tuhan masih panjang sabar, masih berkemurahan. Bapa di surga, kami bersyukur tangan-Mu masih terbuka lebar memelihara kami, menerima kami. Allah Roh Kudus, kami terus berharap kepada Engkau. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini hanya menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil dari 2 Tawarik 7
Ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari kita bersyukur atas pengampunannya yang limpah kepada kita, dan kita ungkapkan dalam pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi, hidup bahagia abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, ada kalanya kita diizinkan berjumpa dengan misteri Allah. Kita mengalami pergumulan yang menyesakkan pikiran dan hati kita, sampai kita tidak berdaya. Kita sudah berdoa, berseru, bertalu-talu, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi seolah Tuhan diam dan berpangku tangan. Keadaan tidak berubah membaik seperti yang terjadi saat ini. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki pemahaman, walaupun kita tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja, tapi mari kita percaya bahwa hati Tuhan itu ada untuk kita. Kalau hingga hari ini kita belum melihat karyanya, mari kita percaya saja pada hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita nyatakan sikap hati kita dengan bernyanyi, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi mari kita tetap percaya bahwa hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu tetap ada untuk kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan urayanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah sekalipun online. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memelihara, menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan diberikan hikmat, kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang menolong, hamba-Mu yang menyampaikan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka dari Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Walter Wessel yang menulis di dalam tafsiran Markusnya berkaitan dengan arti perumpamaan. Apa sih itu perumpamaan?
Perumpamaan itu ialah earthly story with a heavenly meaning. Secara sederhana artinya demikian Bapak Ibu. Cerita yang terjadi di dalam kehidupan nyata di dunia ini dengan makna surgawi. Nah, karena itu setiap perumpamaan biasanya diambil dari kehidupan-kehidupan sehari lepas sehari, yang mana pada waktu itu tidak asing bagi setiap masyarakat ataupun pendengar. Untuk apa? Untuk menyampaikan nilai atau kebenaran secara rohani. Nah, salah satunya ialah perumpamaan yang kita baca saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Yesus mengajar orang sangat banyak sekali di tepi danau. Bapak Ibu bisa memperhatikan di pasal 4 ayat yang pertama. Pada waktu itu Yesus mengajar dan jelas sekali perumpamaan yang kita baca adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang kita renungkan pada pagi hari ini ialah, seperti apa itu kerajaan Allah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini? Yang pertama, kehadiran kerajaan Allah dapat dilihat dan dirasakan melalui mereka yang telah dan sedang ditransformasi oleh Allah. Jikalau kita perhatikan perumpamaan yang kita baca ini, salah satu yang unik yang Alkitab catat ialah adanya kepasifan si petani dalam hubungan pertumbuhan benih yang dia taburkan. Dan Alkitab menyampaikan itu 2 kali. Bapak Ibu bisa memperhatikan di ayat 27. Di situ dikatakan pada malam hari ia tidur dan pada siang hari benih itu bertunas. Lalu yang kedua, di ayat yang sama Alkitab menekankan kepasifan dari si petani tentang pertumbuhan benih itu. Dikatakan demikian, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tidak diketahui oleh si petani itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, frasa kunci yang perlu untuk kita perhatikan adalah dengan sendirinya di ayat 28. Kalau dalam bahasa Yunani yang memakai kata automatos atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan otomatis. Nah, secara sederhana Bapak Ibu saya akan jelaskan artinya nanti. Sekedar informasi saja, kalau kita mempelajari tentang teori sistem, salah satu yang kita pelajari adalah klasifikasi sistem. Nah, ada banyak sekali klasifikasi sistem, salah satunya ialah sistem tertutup. Nah, apa itu sistem tertutup? Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi ataupun energi. Contoh yang paling sederhana, dalam peristiwa terjadinya hujan. Bapak Ibu bisa memperhatikan di slide yang saya sudah siapkan. Di situ dapat kita lihat air di permukaan bumi menguap, lalu terjadi kondensasi, lalu terjadi hujan, air jatuh ke tanah, lalu air mengalir sampai ke laut dan menguap kembali, begitu seterusnya. Ada sebuah siklus. Ini adalah contoh dari sistem tertutup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang memiliki cara berpikir dengan sistem tertutup, ia akan mengatakan bahwa benih yang tumbuh itu, yang bertunas itu, yang bertangkai itu, dan berbuah itu karena terjadi proses kimia. Benih ditanam, menyerap nutrisi dari tanah dan air. Ketika dia bertumbuh makin besar, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan itu, bagi mereka yang memiliki cara berpikir sistem tertutup, mengatakan bahwa itu karena fotosintesis, seperti slide yang saya tampilkan di layar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Alkitab berkata tumbuh dengan sendirinya, itu bukan hanya seperti yang dijelaskan di dalam sistem tertutup, tetapi jauh di atas itu. Benih itu tumbuh, menghasilkan buah karena ada pengaruh dari luar. Nah, dalam klasifikasi sistem ini disebut dengan sistem terbuka. Kalau ada pengaruh yang dari luar, pertanyaannya adalah pengaruh apa yang dari luar itu? Bapak Ibu, benih itu bisa hidup, bisa bertumbuh
Karena kuasa Allah yang memberikan kehidupan atau pertumbuhan terhadap si benih itu. Dengan kata lain, pertumbuhan benih karena ada intervensi kuasa Allah terhadap benih tersebut. Jadi Bapak Ibu, ketika Kristus memberitakan perumpamaan ini, Kristus ingin memberitahukan bahwa kehadiran kerajaan Allah dapat dilihat melalui orang-orang yang telah dan sedang ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Orang-orang dipimpin setiap saat mengasihi, mencintai Tuhan. Orang-orang yang percaya tersebut mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya tersebut semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Melalui media-media seperti persekutuan, sel grup, dan sebagainya. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita melalui perumpamaan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam lingkup luas kehadiran kerajaan Allah dapat kita lihat dari orang-orang yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi dalam lingkup kecil kita dapat melihat dengan nyata di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini, salah satu nilai positif yang kita dapat ambil adalah diberinya banyak kesempatan untuk bersama-sama anggota keluarga membangun mezbah keluarga. Atau dalam situasi seperti ini, fungsi ayah sebagai imam itu sangat penting sekali. Apalagi di dalam situasi yang seperti ini juga, gereja sudah memfasilitasi. Satu kali Bapak Ibu, saya sharing dengan Devi Asprila begitu karena saya membaca buku PA. Buku PA tersebut saya baca, saya renungkan, saya kerjakan, lalu saya sharing dengan dia. Nah, dalam buku PA tersebut salah satu bagian yang saya baca dikatakan demikian. Keluarga itu ibaratkan rumah kaca. Rumah kaca sengaja dibuat untuk mengkondisikan secara konsisten pertumbuhan yang maksimal dari tumbuhan bunga, dari tumbuhan yang lain, contoh sayuran, buah, dan sebagainya. Demikian juga dengan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga harus menjalankan fungsinya sebagai rumah kaca bagi anggota keluarga lainnya. Keluarga harus mengkondisikan keluarganya supaya setiap anggota keluarga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan peran ayah sangat vital dalam hal ini sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menangkap kesempatan ini. Cukup banyak waktu, cukup banyak kesempatan, dan Tuhan memfasilitasi melalui gerejanya untuk kita bersama-sama melakukan mezbah keluarga. Mari sama-sama kita taburkan firman itu kepada diri sendiri dan kepada setiap anggota keluarga. Dan percayalah bahwa firman itu akan bertumbuh. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kerajaan Allah, Allah memakai masyarakatnya untuk menjadi rekan sekerjanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia pendidikan anak usia dini, ada yang disebut dengan pembelajaran melalui loose parts. Artinya barang-barang lepas begitu ya, barang-barang lepas. Atau secara lengkap artinya demikian. Loose parts itu adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara membentuk sebuah objek yang diinginkan oleh si anak. Nah, satu kali saya mempraktekkan ini di PAUD kita di Kalimantan Tengah Pulang Pisau, PAUD Pelangi Kasih. Pada waktu itu saya memberikan perintah kepada anak-anak, ayo anak-anak, hari ini kita akan membuat lingkaran. Seperti apa itu lingkaran? Saya menunjukkan gambar lingkaran. Nah, untuk membentuk lingkaran ini, Kak Revo sudah menyiapkan beberapa barang. Ada Lego, ada puzzle kabus, ada kotak-kotak kayu yang kecil-kecil. Dan pada waktu itu saya mengatakan kepada anak-anak bisa memakai semua peralatan yang ada di ruangan ini. Untuk apa? Untuk membentuk lingkaran. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengerjakan itu dengan antusias, dengan senang sekali.
Saya melihat satu persatu dari mereka mengerjakan tersebut. Dan akhirnya jadi lingkaran itu. Semua anak senang sudah berhasil menyelesaikan misi itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah begini. Dalam membuat lingkaran dari bahan-bahan lepas itu tadi, apakah saya menyuruh mereka untuk membuat lingkaran karena saya tidak mampu membuat lingkaran? Apakah ketika saya menyuruh mereka membuat lingkaran karena saya tidak mampu membuat lingkaran? Tidak, saya mampu membuat lingkaran. Lalu mengapa saya menyuruh mereka? Saya ingin melihat kreativitas mereka. Kreativitas mereka terasah. Kerjasama mereka semakin solid. Saling mendukung satu dengan yang lain. Dan terlebih daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menginginkan mereka menjadi rekan sekerja saya dalam membuat lingkaran. Rekan sekerja saya dalam membuat lingkaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jugalah halnya dengan kerajaan Allah. Barang siapa yang sudah percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk sebagai warga kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia menjadi warga kerajaan Allah, ada beberapa tugas yang ingin dilaksanakan oleh mereka. Salah satunya ialah memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu, bukan karena Allah terlalu lemah sehingga dia melibatkan kita dalam pelayanan kerajaan Allah. Bukan karena dia terlalu lemah, bukan. Tetapi dia menginginkan kita menjadi rekan sekerjanya. Dia memberikan hak istimewa untuk menjadi rekan sekerjanya. Agent of God's kingdom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat diri kita sendiri, kita patut bersyukur. Karena anugerah Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang percaya, ditransformasi oleh Tuhan setiap saat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah menuntut komitmen total dari agen of kingdoms God, yaitu kita. Komitmen yang seperti apa? Yang pertama, komitmen to light the world, menerangi dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berkomitmen menghadirkan, memercikkan sifat-sifat dari kerajaan Allah. Kasih, sukacita, penguasaan diri, lemah lembut dan sebagainya. Di mana kita percikkan? Di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus berusaha memercikkan sifat-sifat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus dalam masa-masa yang seperti ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyisihkan sedikit uang. Mari kita menyisihkan sedikit beras mungkin. Atau apapun yang baik, yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan. Dan mari sama-sama kita mempedulikan sesama kita. Ini komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua adalah komitmen to building relationship with God. Membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari segi sosial, dalam masa-masa yang seperti ini kita dihimbau untuk physical distancing. Physical distancing dihimbau. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari segi spiritual, berusahalah untuk tidak spiritual distancing. Berusahalah untuk tidak spiritual distancing. Masa-masa yang seperti ini harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita belajar kerajaan Allah sedang hadir dalam pekerjaan Tuhan yang mentransformasi orang-orang berdosa. Memimpin mereka untuk bertumbuh dan mengasihi Tuhan sampai akhir hayat mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah itu terus
akan berjalan sampai kepada penyempurnaannya ketika Kristus datang kedua kali. Dan yang kedua, kita dapat belajar bahwa anugerah Tuhan masih nyata bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih menjadi rekan sekerja Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap berusaha untuk memercikkan sifat-sifat kerajaan Allah di mana kita berada, di keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, ataupun lingkungan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjalankan firman yang Tuhan sudah sampaikan hari lepas hari, termasuk pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain sehingga Engkau memasukkan kami di dalam kerajaan. Engkau mentransformasi hidup kami hari lepas hari melalui firman dan Roh Kudus. Bahkan Engkau juga bekerja di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Ada banyak orang yang percaya, yang semakin mengasihi Tuhan, yang bertumbuh di dalam karakter. Bapa di surga, kami bersyukur kami menjadi rekan sekerja-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami sebuah kesadaran, berikan kami sebuah kepekaan, supaya kami dapat memercikkan sifat-sifat kerajaan Allah itu, di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menegur kami, untuk tetap berkomitmen membangun relasi dengan Tuhan, bukan malah menjauh. Tuhan tolonglah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan kita masing-masing sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Persembahan dapat diserahkan kepada gereja melalui salah satu cara sebagai berikut. Ditransfer ke rekening gereja di BCA dengan nomor rekening seperti yang tertulis di layar kaca saudara, atau disimpan secara khusus terlebih dahulu, dan pada saat ibadah sudah dapat diselenggarakan seperti semula, persembahan yang terkumpul dapat diserahkan kepada gereja. Mari kita mengiringinya dengan pujian "Jangan Kamu Khawatir". Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Dengan bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang berlimpah dengan hikmat dan rahmat, dengan sehati kami datang membawa sebagian dari uang yang ada pada kami, sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami ingin terus belajar mengucap syukur, meski kami sedang berada dalam masa-masa yang sulit secara finansial. Karena kami percaya hati-Mu penuh belas kasihan kepada kami. Engkau terbukti dapat memelihara seorang janda miskin di Sarfat melalui seekor burung gagak. Engkau tak pernah kurang cara di dalam memelihara kami. Di masa-masa seperti ini, mampukan kami untuk belajar mengubah pola konsumsi kami. Kami mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tetap bersyukur, sebab Engkau Maha Baik. Mampukan kami juga untuk mengasihi dan mengulurkan tangan kami, menolong saudara-saudara seiman dan orang-orang di sekitar kami yang terdampak pandemi ini. Karena justru dalam situasi seperti ini, kami punya lebih banyak kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Bapa yang Maha Murah, kiranya Engkau berkenan menerima menguduskan persembahan kami ini dan memakainya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja ini. Mohon hikmat Tuhan bagi para majelis, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama membuka suara, menaikkan satu pokok doa syafaat, yaitu berdoa agar bantuan pemerintah, baik berupa bahan pangan maupun uang tunai, untuk meringankan beban masyarakat sebagai akibat COVID-19 ini dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Mari kita satukan hati kita berdoa dengan membuka suara. Kami bersyukur di tengah pandemi yang tak kunjung henti ini, pemerintah Republik Indonesia memikirkan dan bertindak secara nyata dengan menyalurkan bantuan bahan pangan dan uang tunai kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tak memiliki cadangan harta
untuk menopang hidup yang terus harus berlangsung. Kami mohon kiranya Engkau memberi hati yang takut akan Tuhan kepada para pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu mereka yang bertugas mendata anggota masyarakat yang memerlukan bantuan dan mereka yang mendistribusikannya, agar bantuan yang disediakan disalurkan pada orang yang tepat dalam jumlah yang utuh. Para penerima bantuan pun bersyukur dan dapat mempergunakan bantuan yang diterima sebagaimana mestinya. Ini seru doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus, puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai hari depan dengan penuh syukur karena Allah terus memelihara dan menopang hidup kita. Marilah kita memulai hari depan dengan sebuah komitmen, yakni berusaha untuk memercikkan sifat-sifat kerajaan Allah dan terus berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan, terkhusus di keluarga kita masing-masing. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali, silahkan saat teduh, Tuhan memberkati.